yang jadi melalui Ibu ini menyampaikan bahwa hari ini selain ada pendampingan, saya juga untuk berbagi praktik baik dalam kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih Pak, karena memang jadi satu kewajiban bagi kami untuk menyampaikan praktik baik kepada seluruh warga sekolah. Kemarin kita di SD Gemim Senduk yang di kemarin itu ada berbagi praktik baik juga, tapi karena di sana ternyata mereka belum mengenal apa itu kurikulum merdeka, maka sudah meminta menjelaskan itu kurikulum merdeka. Tapi untuk saat ini saya hanya ingin berbagi saja praktik baik pada rekan-rekan guru yang ada di sini. Tapi saya bukan mengajari dan bukan memberikan materi. Jadi bukan memberikan materi, bukan mengajari, tapi hanya berbagi praktik baik dalam kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Ya, memang untuk kita lihat juga ini ada IHT berkaitan dengan penguatan implementasi kurikulum merdeka. Dilaksanakan bulan lalu kan 21-23 Juni 2023. Nah, baiklah. Jadi sekali lagi ini bukan menggurui dan bukan juga saya memberikan materi, hanya berbagi praktik baik. Nah, karena berbagai praktik baik itu sudah menjadi satu hal yang sementara dikembangkan oleh Kementerian Kemdikbud untuk para guru dalam kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Ya. Nah, tentu ada latar belakang. Kita dulu deh. Latar belakang semasa pandemi COVID-19, jadi pendidikan Indonesia ini semakin tertinggal. Nah, mengapa? Karena ada istilah learning loss atau hilangnya pembelajaran atau pembelajaran itu terkebelakang. Karena pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun setengah daring. Itu dimulai sejak tahun 2020, 2021 dan awal-awal 2022. Sehingga menyebabkan terjadinya selain learning loss ada juga kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi. Karena kalau pembelajaran secara daring, yang memiliki fasilitas mereka dapat belajar dengan baik, tapi yang tidak mereka akan tertinggal. Jadi ada kesenjangan. Kemudian pada saat itu berlaku 3 buah kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan dinamakan kurikulum prototype yang sebelumnya sesudah itu dikatakan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya sekolah diberikan 3 pilihan, kita lanjut saja karena sudah tahu. Dan inti dari kurikulum merdeka, adalah merdeka belajar. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang sangat ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel, bisa mendukung recovery-nya, learning loss. Selain itu, melalui kurikulum merdeka juga dapat mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Nah, kita sering mendengar apa yang dinamakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi implementasi artinya itu penerapan. Jadi kita menerapkan kurikulum merdeka itu di satuan pendidikan masing-masing, di sekolah dan dalam kegiatan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, kita juga sudah mengenal istilah mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi kalau di SMA Negeri 1 Cineleng ini masuk di opsi 2 kan, mandiri berubah. Ya, ini kita sudah tahu bersama. Itu cuma sebagai latar belakang untuk perbedaan. Kemudian IKM juga itu sebenarnya bukan hanya penerapan kurikulum merdeka itu di sekolah. Jadi 3 opsi itu, tapi IKM itu juga berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk mensosialisasikan supaya kurikulum merdeka itu bisa benar-benar dipahami dan diterapkan. Misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, webinar,
sosialisasi, diskusi, dan komunikasi lainnya. Juga termasuk berbagi praktek baik. Nah, ini yang saya mau tekankan. Jadi berbagai praktek baik juga bisa dalam bentuk video praktek baik maupun cerita praktek baik. Nah, ini yang sementara juga dikembangkan oleh kementerian, karena sebelumnya di platform Merdeka Mengajar PMM itu belum ada, tapi mulai tahun ini sudah ada yang namanya fitur praktek baik. Ini contoh, jadi yang saya tulis itu dia keluar sini. Ini cerita praktek baik, jadi coaching jembatan penyelesaian masalah. Ini bulan lalu orang upload di Sinar Baik, baru 48 orang yang membaca. Tapi yang video, ini ada video di sini, video ini. Nah, ini coaching sebagai teknik penyelesaian masalah siswa dalam pembelajaran. Ini 309 kali yang ditonton. Nah, saya mau kasih contoh. Coba saya buka nih. Nah, jadi memang kalau Bapak Ibu berkenan, tempatnya mau kasih DP cara, mau sampaikan cara-cara, tapi kalau enggak, nah Bapak juga. Restitusi. Iya. Jadi ini saya bikin video hanya menggunakan template yang ada di Canva. Jadi di Canva itu banyak dia punya template yang luar biasa, orang bisa gunakan. Ya karena memang saya waktu itu masih guru di sana, makanya saya masih menggunakan ini. Tapi pada saat pelatihan itu tuh di sekolah-sekolah, cuma karena namanya ini praktek baik, itu ada hal yang sudah orang lakukan, kemudian orang memvideokan. Jadi saya bikin di rumah. Jadi seperti itu. Jadi ini bermaksud bagaimana itu pelaksanaan coaching. Jadi coaching itu sebenarnya itu pembinaan pada siswa, tapi pembinaan yang memberdayakan siswa, bukan pembinaan yang menghukum atau memberikan ganjaran. Penguatan, iya. Jadi guru punya peran sebagai coach. Kemudian yang siswa itu sebagai coaching. Jadi memang pembimbing atau pembinaan, tapi bukan pembinaan yang kaitan dengan memberikan hukuman atau memberikan ganjaran, tetapi memberdayakan. Itu memberdayakan itu anak atau siswa. Sama dengan video ini, ada seorang anak yang memang sangat luar biasa di kenakalan. Sementara belajar, saya menghadap papan, dia lempar kertas begitu. Itu pernah saya alami, saya bikin video. Setelah saya balik tanya, ada yang mengaku. Mungkin orang anak-anak yang ini takut atau enggan mau sampaikan karena mungkin ada ancaman dari itu yang pelaku. Makanya ya, sampai kita keluar kelas, ini tahu ada penyelesaian masalah. Nah, oleh karena itu saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah saya mulai berpikir coaching untuk pembinaan anak, tetapi dengan cara yang berbeda, memberdayakan itu anak masalahnya. Nah, DP cara ya, mau bikin seakan-akan itu anak enggak dalam DP diri tidak merasa bahwa dia dicurigai sebagai pelaku. Jadi saya bikin begini. Saya menuju ketika saya lihat mereka ada di situ, saya pergi bawa buku. Saya dengan sengaja akan menjatuhkan kita punya buku. Minta tolong pada dia. Ini anak yang pelaku, yang pakai kacamata. Saya minta tolong pada dia. Nah. Jadi dia yang tahu bahwa ketika waktu saya tanya di kelas, satu persatu ternyata anak itu DP raut wajah agak berbeda dari yang lain. Tahu dia, tapi saya tak mau langsung menjudge dia bahwa dia pelaku, enggak. Jadi 2 hari kemudian baru saya lakukan tindakan seperti ini. Jadi saya tanya dia, kalau dia baru bersedia untuk membantu, cuma mau atur tuh buku di meja. Nah setelah itu dia selesai mengatur, baru saya ajak dia duduk. Dan saya tidak membicarakan masalah yang pernah terjadi itu, yang melempar, tidak pernah tanya siapa yang melakukan atau gana, tidak. Saya cuma kasih dia bercerita.
kasih kesempatan dia bercerita tentang DP keluarga, orang tua, DP cita-cita, DP keinginan, DP harapan di sekolah bagaimana. Tapi pada akhirnya ketika dia bercerita, saya tidak mengarahkan dia, cuma menyambung dia punya cerita supaya dia tetap bercerita, cuma aja kasih motif sedikit. Jadi terus setelah itu bagaimana? Supaya begitu. Tapi pada akhirnya itu akan muncul dia punya apa? Kesadaran. Dia mengaku sendiri. Nah, dia mengaku sendiri. Jadi kita ini yang mengaku sendiri. Ternyata orang mau bikin DP video ini sampai DP cerita itu, tapi karena hanya diminta kapasitas. Iya, dia cuma minta durasi 3 sampai 7 menit. Jadi orang cuma ambil itu DP bahwa terlihat sudah melaksanakan coaching. Iya, cuma DP alur dari awal sampai selesai. DP inti melakukan coaching yang enggak di situ. Yang enggak. Karena memang cuma diminta 3 sampai 7 menit. Jadi seperti itu. Jadi memang itu anak-anak kan dia punya perilaku di sekolah, dia punya latar belakang itu beda-beda. Karena itu ya orang juga guru harus mampu untuk melihat itu. Maka itu proses coaching itu sangat penting. Nah setelah pun dia menyadari bahwa dia sudah melakukan itu, dia sadar, maka saya juga kasih tanggung jawab ke dia. Saya bilang, mulai ini namanya Doni. Doni akan yaitu mengumpulkan semua tugas-tugas yang Bapak berikan kepada teman-teman. Jadi dia dapat tugas lain. Jadi itu namanya pembinaan yang memberdayakan. Jadi kasih berdayakan itu anak itu supaya dia nak kembali pada dia punya perilaku awal. Karena dia merasa dihargai toh. Jadi kita masih muda ya Pak. Iya. Kemudian ada gundah-gulana dalam hati Pak tentang guru penggerak ini. Oh ya. Karena saya kebetulan sementara mengikuti PPG sudah selesai, tinggal ujian, tinggal menunggu hasil Pak. Kemudian dari tahun lalu sudah bukan dipaksa ya, ada beberapa yang sudah disuruh ikut juga guru penggerak, tapi dalam hati masih belum suka. Jadi meminta saran supaya siapa tahu kan Bapak sebagai pembimbing dari calon guru penggerak, siapa tahu boleh mau niat mengikuti semua lebih mantap. Karena begini, selama saya mengikuti PPG itu kalau saya lihat seperti yang tadi Bapak hasilkan karya-karya, ada buku. Dengan kebetulan di LPTK kami itu mirip-mirip ada backing Pak waktu PPG. Ada backing best practice, kemudian buat buku, ber-ISBN, ada juga Pak. Kemudian backing video, bahkan kalau orang lalu sampai total 9 video. Kemudian diupload di YouTube, kemudian nanti dipertontonkan di LPTK 4 orang. Nah, jujur waktu mengikuti PPG ini bukan lagi susah ya Pak ya, tanda kutip siksa. Iya, karena ada tugas yang harus diupload, selesai sebentar malam jam 12, besok ada lagi jam 12 lagi, susah. Dan waktu itu mesti membagi waktu saya mengajar di sekolah. Kebetulan saya guru fisika, ada beberapa les juga, jadi kasih les juga, kemudian ikut kuliah, kemudian bikin tugas lagi. Selama 3 bulan kurang lebih siksa, walaupun DP hasil luar biasa, bahkan hasil akhir sampai ada aksi nyata juga Pak, seperti tadi. Jadi kalau saya lihat Pak, PPG ini yang saya ikuti seperti guru penggerak nanti. Jadi kalau saya pikir begini Pak, loh kan saya sudah ikut PPG, ilmunya sudah ada, ngapain juga mau ikut guru penggerak lagi? Itu pikiran saya Pak, jadi mohon diluruskan kalau ada yang kurang tepat. Kemudian kalau kita cerita kenyataannya Pak ya, sebagian besar ya Pak, menurut saya saja, guru-guru itu kalau mengikuti guru penggerak, tujuan utama untuk kepala sekolah atau pengawas. Walaupun memang ada ilmu di situ, tapi kan tidak bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas kalau tidak melalui guru penggerak. Nah, kalau hanya sebagai seperti itu saja, jujur saya tidak mau ikut Pak, karena memang saya tidak mau terlalu ribet
dengan persyaratan untuk supaya jadi kepala sekolah, supaya jadi pengawas untuk ikut di penggerak. Kalau ada ilmunya saya mau. Nah kebetulan saya sudah ikut PPG dan saya pikir ilmunya sama. Jadi mohon saran Pak. Kira-kira dengan mengikuti guru penggerak ini, apakah ada ilmu baru nanti? Karena dari hasil-hasil yang saya buat di PPG dan